Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Kita masih ada pada sesi-sesi psikologi pendidikan ya. Ini beberapa waktu saya akan sharing-sharing terkait dengan tema-tema psikologi pendidikan. Sebelum nantinya saya akan sharing-sharing terkait dengan psikologi abnormal ya. Nah, buat teman-teman yang baru saja join ataupun menemukan video ataupun channel ini, mohon supportnya untuk bisa subscribe channel Psikologi Menjawab ya, dan silakan untuk dikepoin video-video Psikologi Menjawab yang insya Allah kami akan menyediakan materi-materi terkait dengan psikologi. Tujuannya adalah untuk pembelajaran ya, bagi rekan-rekan yang tertarik dengan bidang psikologi. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pengertian psikologi pendidikan, terus kemudian juga ini ya, perbedaan individu yang kemudian ini menjadi faktor yang penting untuk kita pelajari agar kita di dalam pembelajaran ataupun barangkali ada dari rekan-rekan yang profesinya adalah pengajar. Kenapa sih metodenya sama, materinya sama, tetapi hasilnya bisa berbeda? Barangkali adalah salah satunya karena perbedaan individu, yaitu terkait dengan intelijensi ataupun kepribadian dan yang lainnya. Dan juga kita sudah membahas terkait dengan ini ya, apa namanya, pendekatan konstruktivis sosial yang sebelum ini kita sudah bahas ya. Bagaimana kemudian kita melihat konteks sosial ataupun kita menerapkan proses interaksi di dalam pembelajaran, karena ternyata di dalam interaksi ataupun pembelajaran, peningkatan kepemahaman pengetahuan itu terjadi karena adanya interaksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan motivasi pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini salah satu hal yang penting juga ya. Karena apa? Karena realitasnya karena misalnya intelijensinya oke, gaya belajarnya sudah cocok, tetapi kalau kemudian motivasinya itu kurang, bisa saja kemudian hasil belajarnya itu kurang juga seperti itu. Jadi motivasi ini baik di dalam pembelajaran ataupun kemudian di dalam kehidupan itu peranannya luar biasa gitu ya. Orang yang kemudian intelijensinya katakanlah boleh bilang biasa-biasa saja, tetapi dengan semangat yang tinggi, dia terus untuk kemudian belajar, akhirnya juga bisa mencapai hasil yang bagus gitu ya. Ataupun kemudian dari pengajarnya, bayangkan kalau kemudian datang ke kelas tapi kurang menunjukkan semangat gitu. Nah, tetapi beda kalau kemudian pengajarnya tuh semangat sekali. Nah, itu tentu akan membawa pengaruh yang luar biasa sehingga kelasnya itu jadi kelas yang dinanti-nanti oleh para siswa ataupun mahasiswanya ya. Dan bagaimana kemudian di dalam ruangan kelas sendiri itu menjadi atau memunculkan semangat bagi para mahasiswa ataupun para siswa. Nah, kita akan belajar apakah sebenarnya motivasi itu ya. Nah, motivasi di sini nanti kita akan bahas pengertian dan juga jenis motivasi. Nah, motivasi pada dasarnya adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Nah, ini yang kemudian menggerakkan seseorang di dalam melakukan sesuatu ataupun bertindak, ini adalah yang disebut motivasi. Nah, misalnya adalah kita bisa apa namanya? Yang umum yang kemudian bisa menjadi dorongan ini adalah misalnya adalah cita-cita, impian. Nah, ada banyak yang kemudian datang ke kelas, mereka masih kebingungan, belum tahu kenapa sih mereka harus belajar mata pelajaran ataupun mata kuliah yang mereka ambil. Nah, di sini guru perlu menyampaikan ataupun para pengajar perlu menyampaikan bahwa mereka punya belajar ini karena ada manfaatnya, yaitu apa? Dalam rangka bagian dari proses untuk kemudian mencapai cita-cita mereka. Nah, kalau saya sendiri biasanya di kelas itu saya sampaikan terkait dengan mimpi ya. Apa sih mimpi mereka sebenarnya gitu ya. Dan apa yang mereka pelajari selama ini atau ruangan kelas ini menjadi bagian seperti apa.
Nah, berharapnya kalau kelas itu adalah atau yang dipelajari itu menjadi semacam kepingan puzzle ya, yang kemudian menjadi bagian dari menuju mimpi seseorang. Sehingga di sini ada perlu penyadaran bagi apa namanya? Bagi para siswa di dalam proses belajar, sampaikan terkait dengan apa sih motivasi mereka, mimpi mereka apa, lalu kemudian yang dipelajari di kelas itu menyumbangkan apa terhadap pencapaian mimpinya. Termasuk di sini juga para pengajar ya. Nah, ini perlu untuk kemudian apa namanya, istilahnya disadari kembali apa yang kemudian mendorong untuk kemudian mengajar, menyampaikan sesuatu. Ya, kalau saya sendiri mengajar itu bagian dari passion. Saya merasa punya energi bergairah kalau kemudian sharing-sharing seperti itu. Nah, dan juga ada pesan sih dari guru saya ya. Apapun profesimu nanti tetap jangan tinggalkan profesi mengajar. Nah, ini penting buat kita sadari ya. Dan motivasi ataupun dorongan ini bisa bersifat internal, yaitu muncul dari dalam diri sendiri, ataupun juga bisa bersifat eksternal. Nah, gambaran sederhananya seperti ini. Kenapa sih kita datang ke satu kafe misalnya? Ya bisa karena kita ini memang haus ataupun lapar. Jadi karena kondisi di dalam diri kita ya, yang kemudian membuat kita punya alasan untuk datang ke satu kafe itu. Tapi bisa juga karena kafenya itu sendiri. Ya, mungkin karena menu-menu di sana enak atau mungkin pelayanan di sana itu bagi kita memuaskan atau suasana di sana. Nah, demikian juga ketika di ruang kelas ya. Nah, kita perlu untuk kemudian kalau kita posisinya adalah siswa ataupun mahasiswa, kita perlu untuk kemudian menyadari diri kita sendiri apa yang kemudian mendorong saya, membuat saya bersemangat berada di kelas itu. Ya, nah ini perlu untuk kemudian kita sadari. Untuk apa? Untuk menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Atau kalau kita sebagai seorang guru, kita juga tanya, atau seorang pengajar tanya pada diri kita, apa yang kemudian membuat kita semangat nih dari dalam diri kita sendiri. Barangkali misalnya passion nih, saya sudah coba aktivitas apa saja, tetapi kalau soal ngajar itu saya itu semangat sekalipun misalnya bikin materi harus baca sekian buku, harus kemudian nyiapin video pembelajaran dan seterusnya. Nah, perlu untuk kemudian disadari ya. Ini membangun motivasi internal. Nah, perlu juga terutama sebagai pengajar ya, itu membangun motivasi eksternal. Bagaimana kita membuat kelas itu jadi sesuatu hal yang menarik gitu. Sehingga itu menjadi dorongan eksternal bagi para pembelajar ya, baik para siswa ataupun mahasiswa ya. Misalnya adalah dengan cara apa? Dengan penyampaian hal-hal yang unik di kelas. Bentuknya mungkin apresiasi ataupun di kelas itu suasananya dibuat tidak terlalu tegang ya, santai tapi kemudian serius dan menyenangkan. Nah, ini akan menjadi motivasi eksternal yang kemudian akan mendukung ya pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Karena memang tujuan dari psikologi pendidikan kan membuat agar proses pembelajaran itu efektif ya. Efektif itu ukurannya tujuannya apa dari proses pembelajaran itu tercapai gitu ya. Tujuan dari yang belajar dan juga yang mengajarkan. Nah, itulah pengertian dan juga jenis dari motivasi, setidaknya dua itu ya, yaitu ada yang bersifat internal atau intrinsik, atau kemudian juga ada eksternal atau ekstrinsik. Sebenarnya ada banyak ya, misalnya terkait sama ada motivasi karena dorongan fisiologis dan yang lain-lain. Tapi setidaknya dua hal ini. Nah, motivasi misalnya dalam perspektif behavioral. Kenapa sih kemudian motivasi itu bertahan ataupun kemudian motivasi itu hilang? Nah, menurut behavioral ya, nanti juga kita akan bahas pendekatan behavioral dan teori-teorinya itu seperti apa itu. Nah, perilaku itu akan bertahan karena adanya reward ataupun hadiah ya. Nah, perilaku itu akan hilang kalau kemudian ada punishment
atau hukuman ya. Kenapa kita datang ke satu kafe misalnya tadi ya, ke kafe itu, datang ke situ terus? Karena kita merasa kita mendapatkan dalam tanda kutip reward ya, hadiah. Mungkin bentuknya adalah pelayanan yang bagus di situ, terus menunya enak, terus kemudian juga orangnya ramah-ramah, dan kemudian kebutuhan kita terpenuhi. Kenapa kita sampai kemudian pokoknya itu cukup sekali ini sajalah datang ke tempat makan ini? Karena situ mungkin merasa dapat punishment ya, sesuatu yang nggak enak. Misalnya adalah eh, udah menunya makanannya nggak enak, seperti itu, pelayanannya nggak bagus, terus harganya mungkin di luar dari logika kita misalnya. Nah, dalam dunia pendidikan umumnya lebih pada yang disebut dengan positive reinforcement ya, atau kemudian juga ada disebut negative reinforcement. Jadi sekalipun ini menurut teori behavior bahwa perilaku itu bertahan atau hilang karena ada reward ataupun punishment, tidak mungkin juga kemudian kita memberikan punishment ya ketika di kelas. Misalnya ya tidak seperti yang dulu misalnya diminta untuk berjemur kalau misalnya itu terlambat. Ya, ini ya, selain kemudian ada hal-hal yang kemudian itu bersifat katakanlah menimbulkan ketidaknyamanan, sampai kemudian mungkin justru kemudian manfaatnya nggak bagus, sudah menimbulkan kebencian, terus kemudian tidak ada nilai pendidikannya barangkali ya, terus kemudian dampaknya juga terkait kesehatan gitu. Nah, sifatnya lebih kepada positive reinforcement atau negative reinforcement akhirnya ya, bukan kemudian sifatnya adalah punishment. Misalnya adalah bagi siswa yang prestasinya bagus itu diberikan apresiasi. Wah, kamu memang mantep nih, hebat nih, luar biasa nih. Atau mungkin ada sifatnya hadiah. Nah, itu menjadi penguatan positif ya. Ya, terus kemudian bagi yang prestasinya biasa-biasa aja Pak, ya tidak diapa-apain gitu. Nah, itu jadi diapa-apain ini bagian dari negative reinforcement ya, atau ya itu negative reinforcement. Jadi tidak kita apresiasi sebagai cara untuk kemudian perilaku itu jangan dipertahankan gitu ya. Yang bagus itu adalah ini perilaku ini diapresiasi, ya, pencapaian ini diapresiasi, itu yang kemudian harus kemudian diraih seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sangat penting sekali, terutama ketika anak-anak ya, terutama di PAUD seperti itu ya. Dalam bentuk sifatnya ucapan itu sudah efeknya luar biasa. Wah, kamu pinter ya, wah kamu hebat ya. Nah, itu menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa. Anaknya jadi semangat, kepercayaan dirinya terbangun ya, self esteemnya, rasa harga dirinya itu jadi terbangun juga, sehingga kemudian dengan rasa yakin itu, dengan semangat itu, akhirnya kemudian bisa juga mencapainya gitu. Pembelajaran jadi berlangsung dengan baik. Sehingga di sini ada satu pengalaman di satu sekolah SD. Ada seorang bapak yang curhat ya ke sekolah. Anak dia ini berprestasi, artinya ranking gitu ya. Itu masa-masa masih ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking terus sampai kelas 5 kalau nggak salah. Tetapi dia sampaikan bahwa ini langsung ya, ini waktu itu seminar, saya jadi salah satu narasumbernya, pertemuan orang tua, dan orang tua siswa ini menyampaikan ke sekolah itu harapannya. Dia berharap kalau anak-anak yang berprestasi itu setidaknya dapat ucapan gitu ya dari sekolah, dapat apresiasi. Ya, itu harapan orang tua. Karena apa? Karena dia sendiri mempraktekkan ketika anaknya ini dapat prestasi, dia ajak makan gitu. Entah makan mie ayam atau apa, dan itu menimbulkan dampak yang positif bagi si anak, dan prestasi itu naik terus. Dan itu berharap orang tua dari sekolah juga memberikan support
sekedar misalnya adalah semacam piagam misalnya, wah ini adalah juara satu ya, walaupun tingkatnya masih kelas dan juga sekolah itu, tapi dampaknya ini ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata memang motivasi ini perannya luar biasa dan juga kita perlu untuk kemudian pahami gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah motivasi dalam perspektif humanis. Nah, di psikologi kan kita tahu ya, buat teman-teman yang mungkin atau belum pernah saya sampaikan, nanti di kesempatan yang lain ya saya akan sampaikan terkait dengan aliran-aliran yang ada di dalam psikologi dan konsepnya itu seperti apa. Nah, salah satunya ini adalah humanistis ya. Dan humanistis ini salah satunya adalah Abraham Maslow. Jadi menurut Maslow, manusia ini memiliki dorongan, dan dorongannya apa? Untuk mengembangkan potensi secara penuh. Jadi manusia ini memiliki potensi di dalam dirinya yang memiliki dorongan secara istilahnya apa ya, ya darah natural dari dalam dirinya untuk kemudian membentuk dirinya secara utuh seperti itu. Nah, menurut Maslow ada tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bisa beraktualisasi diri. Jadi puncaknya menurut Maslow itu ini ya, yang disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Di semacam bentuknya piramida, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dan manusia itu punya dorongan untuk ke sana ya, untuk kemudian membentuk dirinya itu sesuai yang diinginkan, yang ideal lah menurut dia, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk mencapai ke sana, ini ada tahapan, ada kebutuhan fisik yang mesti dipenuhi, yaitu terkait makan, tempat tinggal gitu ya, pakaian, hal-hal yang sifatnya dasar. Kemudian rasa aman, ya situasi aman ya, misalnya tidak ada perang, tidak ada pandemi, ya aman. Terus kemudian kasih sayang, ya ini kasih sayang berarti semacam dukungan ya dari sekitar, dari orang tua, dari teman gitu. Dan kemudian apresiasi, penghargaan. Dan dengan itu semuanya itu akan tercapai kemudian aktualisasi diri. Nah, ini sekaligus kemudian ketika kita memahami ini, nah kita bisa menyentuh ke sisi-sisi apa yang kemudian membuat siswa itu termotivasi. Apa yang kemudian selama ini jadi kebutuhan dia? Ya, jadi kebutuhan dia. Dia ini pinter, tapi misalnya ya, pinter, tapi kok hasil pembelajarannya nggak bagus. Oh, katakanlah barangkali dia katakanlah penghargaannya kurang. Jadi sekalipun prestasinya itu potensinya bagus, tetapi tidak muncul karena apa? Karena tidak ada, dia melakukan sesuatu, mencapai sesuatu itu tidak ada apresiasi. Maka penting bagi kita untuk kita apresiasi. Kamu itu sebenarnya bagus gitu. Cuman kamu ini perlu untuk kemudian lebih semangat lagi. Kamu harus punya mimpi, ya, misalnya seperti itu ya. Atau katakanlah gimana dia bisa berprestasi gitu. Gimana dia ini hasilnya itu bisa bagus. Setiap hari boro-boro yang namanya belajar misalnya ya. Untuk kemudian waktunya belajar aja dia tidak punya misalnya ya. Karena apa? Karena dia pulang sekolah harus membantu orang tuanya, mungkin berjualan seperti itu ya, sampai larut malam baru bisa ngerjain PR. Itu pun hanya ngerjain PR, tidak sempat belajar yang lain. Pagi-pagi mungkin harus mengantar barang dagangan barangkali, karena apa? Karena mungkin kebutuhan fisiknya yang harus dipenuhi gitu ya. Karena mungkin kebutuhan fisiknya ini kurang, dalam arti apa? Mungkin karena kondisi ekonomi seperti itu ya, yang mengharuskan dia ini harus bantu orang tua bekerja. Pernah ya, ada yang seperti itu. Jadi siswa ini tiap hari itu terlambat seperti itu ya. Nah, usut punya usut, ternyata dia harus bantu orang tua dia jualan, sehingga waktunya untuk kemudian datang ke sekolah itu mepet sekali gitu. Ya, ini kemudian jadi perhatian ya. Oh, ini berarti ini harus butuh support di soal fisiknya seperti itu ya. Nah, bagaimana mau kemudian prestasinya bagus? Situasinya katakanlah ya, kebutuhan rasa amannya itu kurang. Jadi rasa amannya kurang.
terutama di negara-negara yang mungkin banyak konfliknya atau mungkin situasi-situasi yang pandemi ya. Kemudian jadi orang tidak bisa secara leluasa untuk kemudian beraktivitas. Nah, ini penting untuk kemudian dipahami ya. Jadi siswa itu atau kita sendiri ya, apa nih yang kemudian kurang nih di dalam diri kita. Nah, kenapa sih saya ini tidak optimal nih pencapaian aktualisasi diri saya. Nah, barangkali ada kebutuhan di dalam diri kita yang itu menjadi sesuatu yang jadi penghambat yang harus kita penuhi ya. Katakanlah misalnya mungkin fisik ya, gimana nih kalau misalnya di sekarang ini yang semua serba digital, gimana kemudian mau belajar memahami untuk soal teknologi misalnya kita masih belum punya fasilitasnya. Nah, ini jadi perhatian buat kita semuanya ya. Nah, berikutnya motivasi dalam perspektif kognitif. Nah, menurut kognitif, manusia itu memiliki dorongan untuk menghadapi lingkungan secara efektif ya, yaitu menguasai dunia mereka, memproses informasi secara efisien. Nah, di sini menurut kognitif ini menganggap bahwa yang kemudian memunculkan motivasi itu adalah ketika ada dorongan di mana dia ingin menguasai atau kemudian mengendalikan atau kemudian memahami lebih jauh lagi atau kemudian ingin mendapatkan informasi. Tujuannya apa? Biar kemudian aktivitasnya bekerjanya lebih efektif. Nah, ini menurut perspektif kognitifnya. Nah, artinya apa? Kalau kemudian yang kita lakukan adalah coba untuk kemudian membuat rasa penasaran gitu ya, atau kemudian menyadarkan bahwa menguasai ilmu ini nanti akan penting loh buat kehidupan. Menguasai ilmu ini nanti akan penting loh, akan memberikan dukungan. Nah, misalnya ya, atau misalnya kenapa sih mesti belajar terkait bikin media pembelajaran yang sifatnya audio visual gitu? Ya karena ini dunia sudah teknologi, mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi. Syukur-syukur kita bisa membuat jadi optimal. Nah ini dorongan untuk kemudian secara kognitif ya menguasai dunia atau memproses informasi ya. Terus kemudian berikutnya motivasi dalam perspektif sosial. Ada juga orang-orang yang kemudian bersemangat itu karena apa? Karena keinginan untuk bersosialisasi. Ya ini dalam diri kita ya ada yang seperti itu juga ya. Misalnya apa? Kenapa sih ini semangat sekolah karena ingin ketemu temannya gitu ya, terutama ya anak-anak sangat kelihatan sekali kalau misalnya anak-anak yang masih TK, masih PAUD itu ya, jadi kalau temennya sekolah dia ingin sekolah karena ini dorongan berhubungan dengan orang lain, atau kemudian temenin kuliah di satu kampus dia ingin ikut di situ, atau kemudian dia ini suka sekali untuk kemudian aktivitas organisasi yang barangkali karena ini karena afiliasi, senang bersosialisasi, bisa seperti itu ya. Jadi motivasi dalam perspektif sosial itu manusia memiliki dorongan untuk membangun hubungan. Nah, kenapa sih kemudian membangun hubungan? Itu dalam rangka, dalam upaya untuk kemudian memenuhi kebutuhan. Jadi orang berinteraksi itu karena dorongan kebutuhan. Karena manusia sadar bahwa dia ini tidak bisa melakukan sendiri sehingga butuh bantuan orang lain. Nah, ini secara natural seperti itu ya. Bahwa misalnya, kenapa sih datang ke sekolah? Kenapa sih ketemu sama teman? Ya karena dengan ketemu teman ada kebutuhan yang kemudian dipenuhi. Ya, barangkali misalnya dia bisa curhat, bisa cerita banyak hal gitu ya. Atau kemudian kenapa sih bertemannya ke satu orang itu ya? Karena dengan orang itu dia merasa nyaman dan yang lainnya. Ini bagian dari manusia memiliki dorongan untuk berafiliasi atau berhubungan dengan orang lain. Ini sekalipun nanti kalau di dalam pekerjaan itu ada kompetensi namanya relationship building ya, kemampuan di dalam membangun hubungan. Yang itu menjadi dasar di dalam teamwork ya. Bagaimana sih seorang itu bisa dengan segera membangun hubungan, lalu kemudian dengan membangun hubungan itu terjadi sinergi.
terjadi kerjasama sampai kemudian nih goal dari pekerjaan tugas itu bisa selesai dengan baik. Dan kemampuan untuk kemudian membangun hubungan itu sangat penting sekali ya. Nah, berikutnya, rupanya yang terakhir. Nah, demikianlah terkait dengan motivasi pengajaran dan pembelajaran. Penting bagi kita untuk kemudian memahami ya, terutama apa sih yang kemudian membuat para siswa itu jadi semangat, dan kemudian kalau mereka tidak semangat, kita sadarkan apa yang membuat mereka itu bersemangat. Apakah mereka punya cita-cita, punya mimpi, punya target, dan kemudian kalau kemudian mereka tidak bersemangat karena ada hal-hal yang sifatnya hambatan, karena ada kebutuhan-kebutuhan misalnya seperti yang ada di hierarki kebutuhan Maslow, maka kita bisa support itu. Atau diri kita sendiri sebagai pengajar ya, apa yang kemudian membuat kita bersemangat gitu. Apa yang kemudian di kelas, metode seperti apa yang kemudian membuat para siswa dan semuanya itu bersemangat. Lingkungan seperti apa yang kemudian membuat semangat gitu. Karena dengan semangat itu nanti akan mendukung ya hasil pembelajaran yang bagus dan pembelajaran jadi lebih efektif. Nah, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dan silakan like and comment ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.